Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu sekalian, para dosen, dan rekan-rekan mahasiswa. Selamat malam. Kami dari kelompok 10 hari ini akan mempresentasikan terkait hasil dari penelitian ilmiah yang kami coba buat dengan judul Analisis Aerodinamika dan Efisiensi Desain Air Scooper pada pesawat Cessna 208B untuk optimasi proses modifikasi cuaca. Di mana penelitian ini disusun oleh saya Rahmanto Prabowo, kemudian ada rekan saya Muhammad Ikhwan Abdurrahman, kemudian ada Muhammad Hanif Zafran, Muhammad Aji Sukron, dan Gen Gumilar. Di mana pada kesempatan kali ini ingin mempresentasikan terkait mulai dari latar belakang penelitian, kemudian ada metodologi penelitian, dilanjutkan dari implementasi dari hasil dan juga pembahasan, serta ada kesimpulan dan rekomendasi yang akan disampaikan oleh masing-masing dari kelompok pada kali ini. Di mana kesempatan saat ini untuk latar belakang akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Hanif Zafran. Dipersilahkan. Oke, ya kedengaran teman-teman suaranya? Cek, kedengaran suaranya? Aman. Oke, Terdengar suaranya, Mas? Boleh dibantu share screen-nya buat posternya. oke, sebentar. Eh, ini share screen-nya bukan sama satu orang tadi. Oke, oh bisa dibantu dengan rekan-rekan yang lain. Oke, boleh tolong dibantu. Soalnya lagi di bandara, jadi nggak bisa buka device yang proper. Ya baik Mas, nggak apa-apa Mas. Kita coba bantu. Monggo silakan. Oke, terima kasih. Oke, udah keluar ya. Suaranya. Oke, bisa saya lanjut. Sebelumnya terima kasih Mas Ramanto atas kesempatannya. Jadi langsung kita bahas aja ya latar belakang dan urgensi penelitiannya. Sebelumnya boleh kita bedah dulu kenapa sih latar belakang penelitian ini penting dan krusial untuk kita lakukan. Seperti yang kita ketahui bersama, teknologi modifikasi cuaca atau TMC ini merupakan salah satu langkah strategis yang diandalkan di Indonesia untuk memitigasi bencana hidrometeorologi seperti banjir ataupun kekeringan, maupun untuk mengoptimalisasi potensi hujan di wilayah tertentu. Dalam operasinya, pesawat Cessna 208B Grand Caravan ini menjadi armada utama yang sering digunakan oleh operator untuk menyemai bahan semai, seperti garam atau bahan kimia lainnya, langsung ke dalam awan yang potensial. Namun, tantangan teknis muncul untuk mengalirkan material semai ini dari dalam kabin ke luar pesawat. Operator membutuhkan komponen mekanikal eksternal yang dipasang di badan pesawat atau di fuselage, yang disebut sebagai air scooper. Cara kerjanya dengan menangkap aliran udara dari luar saat pesawat sedang terbang, lalu memanfaatkan tekanan tersebut untuk mendorong dan menyebar material semai itu secara efektif. Masalahnya, tiap komponen tambahan yang ditempelkan pada fuselage pasti akan mengubah karakteristik aerodinamika di pesawat. Jadi geometri air scooper tidak dirancang secara streamline. Maka komponen ini akan menghasilkan daya hambat atau yang biasa kita sebut drag force. Dan itu tuh nilainya bisa sangat besar. Peningkatan drag ini nggak bisa kita abaikan begitu saja lah, karena berdampak langsung kepada beban kerja mesin yang jadi lebih berat atau konsumsi bahan bakar yang jauh lebih boros. Dan yang paling bahaya adalah potensi penurunan stabilitas pesawat saat pilot sedang melakukan manuver. Oleh karena itu, kelompok kami melakukan kajian mendalam pada fase preliminary design menggunakan metode komputasi demi menemukan geometri air super yang paling efisien
secara aerodinamik tanpa mengorbankan fungsionalitas sistem penyemayannya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk latar belakang dan urgensi penelitian. Next dilanjutkan kembali Mas Ramanto untuk di lead presentasinya. Hmm, ya. Baik, terima kasih Mas Hanif Zafran atas penjelasan latar belakang. Mungkin kita langsung saja langsung dilanjutkan pada tahap metodologi yang akan disampaikan oleh Mas Muhammad Aji Sukron. Dipersilahkan. Baik, izin apakah suara saya sudah terdengar? Sudah, Mas? Silahkan. Baik, ya tadi sekilas sudah dipaparkan ya terkait dengan latar belakang kenapa kelompok kami mengangkat tema terkait dengan aerodinamika dan efisiensi desain S. Cooper yang dilakukan untuk penyemaian awan, di mana pada saat ini pesawat Cessna 308 208B ini secara masif dilakukan dalam operasi modifikasi cuaca. Dalam penelitian kali ini, metodologi penelitian yang kita lakukan secara sistematis mengikuti tahapan diagram alir yang telah terlihat di poster tersebut, di mana yang pertama kita memulai penelitian ini menggunakan pengumpulan data dan perancangan. Kami mengumpulkan data spesifik geometri S. Cooper yang mana saat ini secara masif digunakan di lapangan. Pengambilan ini maksudnya di lapangan ketika pesawat digunakan saat operasi, maka kita secara langsung mengambil ukuran geometrinya untuk dijadikan bentuk gambarnya secara 3D. Dan yang kemudian setelah dilakukan pemodelan geometri 3D, kami melaksanakan simulasi menggunakan Fluent untuk melihat interaksinya dengan aliran udara. Dan yang kemudian yang keempat adalah menganalisa komparatif dan evaluasi, di mana membandingkan performa dari masing-masing desain. Jika hasilnya belum optimal, maka akan kembali ke tahap pemodelan CAD. Jika sudah, maka proses dinyatakan selesai. Dalam studi literatur kami mengambil tiga variasi desain nyata dari tiga operator modifikasi cuaca yang berbeda. Kami sebut saja inisial. Yang pertama PTA menggunakan pipa berbentuk melengkung dengan diameter tercatat 3 inch atau sekitar 7,62 cm berbahan stainless steel. Kemudian untuk PTSA menggunakan pipa tegak lurus dengan potongan ujung miring berdiameter 8,5 cm berbahan stainless steel. Kemudian yang ketiga, kami mengukur air Cooper milik PTS menggunakan pipa miring dengan dimensi penampang berbentuk elips berdiameter horizontal 11 cm dan vertikal 15 cm dan juga menggunakan bahan sama dengan PT sebelumnya yaitu berbahan stainless steel. Mungkin secara umum penelitian yang kami lakukan menggunakan empat tahapan berikut dengan data yang kita ambil dari tiga operator modifikasi cuaca yang saat ini memang masih melakukan kegiatan modifikasi cuaca di Indonesia. Berikutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh Pak Moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasan mengenai metodologi penelitian yang tim kami coba ambil. Terima kasih Mas Muhammad Haji Sukron. Bisa kita lanjutkan untuk kepada tahap hasil implementasi. Tahap ini akan coba saya sampaikan secara pribadi. Baik, akan saya lanjutkan terkait uh, pembahasan hasil implementasi. Akan saya jelaskan mulai dari hasil studi literatur, di mana memang benar dalam penelitian kami melakukan studi literatur langsung ke lapangan, di mana uh, kami melakukan pengukuran secara langsung di pesawat, khususnya pesawat saat operasi modifikasi cuaca dilakukan, di mana ada beberapa data yang kami dapatkan dari tiga perusahaan yang menjalankan operasi modifikasi cuaca,
mulai dari PTA, PTS, dan PTSA. Di mana di dalam poster dijelaskan bahwa dari PTA menggunakan air scooper dengan diameter yang tercatat 3 inci atau kurang lebih 7,62 cm dengan material stainless steel. Kemudian yang PTS menggunakan air scooper dengan dimensi yang elips dengan diameter horizontalnya 11 cm dan vertikalnya 15 cm berbahan stainless steel juga. Kemudian ada yang terakhir data kami dapatkan dari PTSA menggunakan air scooper dengan diameter 8,5 cm dan berbahan stainless steel. Kemudian dari data yang kami dapatkan di lapangan kami coba running ataupun permodelkan dengan CAD menggunakan aplikasi Autodesk Fusion dengan beberapa parameter yang sudah didapatkan saat di lapangan tersebut tertampil sebagai mana di poster pada Cooper PTA, PTS dan juga PTSA. Kemudian hasil dari permodelan dengan lakukan analisa menggunakan ini ya, Computation Fluid Dynamic menggunakan aplikasi ANSYS 2026 versi R1 khusus student version. Di mana pada poster berikutnya eh, pada hasil simulasi computational fluid dynamic kami mencoba melakukan pendekatan dari 4 parameter di mana yang dapat tertampil khususnya pada pembahasan ataupun hasil dari distribusi tekanan di mana memang setiap geometri dari desain air scooper memiliki karakteristik yang berbeda di mana setiap tekanan baik di sisi inlet ataupun outlet dari air scoopernya eh, memberikan hasil pengamatan yang eh, cukup signifikan perbedaannya di mana kita pada lihat di PTA itu eh, masih terdapat area-area distribusi tekanan udara khususnya di area outletnya. Kemudian di PTS untuk di area outlet tidak begitu tinggi ataupun tidak begitu terjadinya turbulensi akibat tekanan distribusinya yang begitu masif ya di khususnya di outletnya. Kemudian kita lihat di PTSA itu dari beberapa desain ini memang paling tinggi terjadinya pendistribusian tekanan khususnya di area outlet dari Aris Cooper PTSA. Sehingga ini bisa menjadi salah satu alasan ataupun poin yang nanti dapat kita coba eh, pendalaman di dalam pembahasan. Kemudian kita beranjak ke parameter dari profil kecepatan aliran. Dari ketiga hasil yang didapatkan, dapat kita lihat memang secara kecepatan aliran menunjukkan adanya perbedaan kecepatan ketika dia mengalami tabrakan ataupun aliran udara tersebut bertabrakan dengan sisi geometri dari air scooper-nya. Nah, dari profil kecepatan aliran juga dapat kita amati bahwa adanya terjadi penurunan kecepatan di sekitar ataupun di wilayah outlet dari setiap air scooper yang menandakan bahwa adanya tekanan yang meningkat akibat adanya kecepatan yang menurun di setiap hasil dari profil kecepatan tersebut. Namun memang menjadi konsentrasi khususnya di bagian yang PTA, walaupun memang terjadi adanya penurunan kecepatan, namun tidak cukup signifikan seperti yang ada di PTSA, di mana di setiap ataupun di bagian ujung dari
outlet air scoopernya mengalami penurunan kecepatan yang signifikan akibat tekanan yang meningkat. Kemudian untuk parameter dari pembentukan vortex dapat dilihat akibat adanya pendistribusian tekanan dan kecepatan aliran yang terjadi di sekitaran area air scooper itu memberikan ataupun menggambarkan bahwa terjadinya vortex di setiap geometri yang memberikan perbedaan, khususnya misalkan di PTA itu terjadi vortex di setiap aliran ataupun di setiap sekitaran air scoopernya, namun khususnya di bagian outlet itu menunjukkan aliran vortex yang cukup baik, walaupun memang ada sedikit vortex di dekat dari outletnya. Kemudian untuk PTS itu vortexnya terlihat cukup ini ya, bisa kita katakan cukup rapi ketimbang dari yang lain, namun memang ini masih terjadi adanya ini ya, pembentukan vortex yang begitu besar di area setelah setelah aliran tersebut jauh dari outlet. Kemudian yang PTSA tergambarkan bahwa vortexnya tersebut terbagi menjadi dua. Ada yang bergerak menuju ke atas dan juga yang ke bawah. Hal ini disebabkan adanya adanya eh, profil kecepatan yang bergerak ke atas akibat dari bentuk dari outlet yang ada di PTSA ini, outlet air scoopernya. Kemudian parameter yang terakhir yaitu coefficient drag dan drag force didapatkan untuk yang PTA tersebut. Coefficient drag-nya dengan nilai 0,25 dan juga drag ataupun gaya hambatnya itu bernilai 8,75. Kemudian untuk yang PTS itu coefficient drag-nya dengan nilai yang paling rendah ya 0,22, namun em, dari gaya hambatnya cukup besar dengan nilai 22,6. Untuk PTSA drag-nya itu cukup tinggi ya, 0,42 dibandingkan dengan desain yang lain, dan juga menghasilkan drag-nya bernilai 14,8. Mungkin itu untuk hasil dari simulasi CFD yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Kemudian bahasan berikutnya terkait pembahasan akan disampaikan oleh rekan saya yaitu eh, Saudara Gen Gumilar. Dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Rahmanto. Saya akan membahas terkait lanjutan dari pembahasan hasil simulasi CFD tadi terkait dengan analisa desain dari masing-masing PT dari untuk S-Coopernya. Mulai dari yang pertama, kita coba analisa desain dari PTA dengan bentuk pipa yang melengkung. Untuk gaya hambatnya tadi sudah dijelaskan oleh Saudara Rahmanto bahwa drag force-nya itu sebesar 8,75 Newton atau yang paling rendah, dan untuk koefisien hambatnya di 0,2597. Lalu untuk analisa desain untuk PTA sendiri, untuk geometrinya pipanya melengkung untuk milik PTA ini terbukti paling efektif meminimalkan hambatan udara total. Bentuknya yang melengkung landai mengikuti arah fluida membuat aliran udara menempel lebih lama pada permukaan pipa. Akibatnya, visualisasi kontur menunjukkan pembentukan vortex yang bisa kita lihat di hasil analisa apa hasil dari running di CFD. Untuk vortexnya ini menunjukkan pembentukan vortexnya dan turbulensi di area belakang pipa menjadi sangat terkontrol serta meminimalkan terjadinya pemisahan aliran atau flow separation makro. Lalu untuk yang kedua, untuk desain dari PTSA sendiri dengan bentuk pipa tegak, potongan miring,
dengan eh, pipanya miring. Untuk gaya hambatnya tadi sudah disebutkan di 14,81 Newton dan untuk koefisien hambatnya di 0,4256 atau yang paling tinggi. Untuk penjelasan fisiknya sendiri, untuk desain pipa vertikal yang kaku ini menciptakan hambatan bentuk yang besar, udara yang datang menabrak permukaan pipa secara tegak lurus, sehingga memperluas stagnation area atau area di mana kecepatan aliran udara menjadi nol dan tekanannya menjadi maksimal, tepat di depan pipa. Hal ini memicu wake atau daerah aliran mati yang lebar di belakang komponen dan meningkatkan pressure drag akibat perbedaan tekanan ekstrim antara sisi inlet depan dan sisi belakang. Lalu selanjutnya untuk analisa desain dari PTS yang pipa miring penampang elips. Untuk gaya hambatnya tadi di 22,60 Newton yang paling tinggi untuk gaya hambatnya. Sedangkan untuk koefisien hambatnya ini yang paling rendah yaitu di 0,2244. Untuk penjelasan terkait dengan geometri di desain ini adalah temuan yang sangat menarik. Desain PTS memiliki CD paling kecil, yang berarti secara bentuk geometris, penampang elips miringnya sangat efisien dalam membelah fluida dari arah depan. Namun, mengapa gaya hambat totalnya justru yang paling besar? Jawabannya ada pada ukuran luasan, karena dimensi penampangnya besar dan posisinya sangat miring atau incline. Luasan total geometri yang terproyeksi atau menghalangi aliran udara di bawah puslas menjadi jauh lebih masif. Efek interaksi fluida lokal ini dominan dan menyebabkan drag force totalnya melonjak tinggi. Mungkin sekian untuk penjelasan atau pembahasan terkait dengan hasil simulasi CFD-nya. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan terkait dengan kesimpulan dan rekomendasi dari Saudara Ikhwan. Baik, terima kasih Mas Gen-Gen. Dari hasil pembahasan simulasi CFD dari beberapa bentuk air scooper dapat disimpulkan bahwa variasi geometri air scooper, baik penampang, kemiringan, dan kelengkungannya, terbukti berpengaruh sangat signifikan terhadap performa aerodinamika pesawat Cessna Caravan 208B. Desain milik PTA, yaitu yang pipa melengkung, adalah desain paling efisien dengan gaya hambat minimal sebesar 8,751 Newton. Untuk desain milik PTS memberikan beban mekanis tertinggi dengan gaya hambat mencapai 22,604 Newton, meskipun memiliki koefisien drag terkecil. Maka dari itu, kami merekomendasikan beberapa hal, antara lain yaitu kami menyarankan agar desain geometri melengkung milik PTA dijadikan sebagai acuan standar awal dalam pembuatan air scooper guna menghemat konsumsi bahan bakar dan menjaga stabilitas manuver pesawat saat operasi TMC. Perlu dilakukan kajian lanjutan mengenai mass flow rate, yaitu laju aliran massa, dan tekanan statis pada outlet PTA. Hal ini penting untuk memastikan bahwa meskipun aerodinamisnya bagus, pasokan udara di dalam pipa tetap kuat dan memenuhi kebutuhan operasional sebaran bahan semai. Jika nanti dalam praktiknya kapasitas aliran udara dirasa kurang, kami merekomendasikan modifikasi minor, yaitu cukup dengan memperbesar diameter inlet pipa PTA secara proporsional, tanpa mengubah karakteristik kelengkungan pipanya yang sudah terbukti streamline. Mungkin sekian untuk kesimpulan rekomendasi. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasan dari keseluruhan tahapan dalam penelitian ini, rekan-rekan sekalian. Mungkin tadi sudah disampaikan terkait kesimpulan dan rekomendasi di akhir bahwa memang penelitian pada hasil yang didapatkan kali ini memberikan suatu ini ya rekomendasi standar dalam pendesainan atau terkait air scooper. Khususnya yang dari PTA tadi didapatkan bahwa desain tersebut yang cukup efektif dengan memberikan nilai koefisien drag yang nilainya cukup kecil, walaupun memang belum lebih kecil gitu ya. Namun dari segi koefisien drag dan juga gaya hambatnya itu cukup optimal daripada desain-desain yang lain. Eh, Dalam penelitian kali ini memang sejatinya pasti adanya kendala yang terjadi selama proses penelitian yang dapat kami jabarkan. Untuk kendala sendiri lebih kepada
aplikasi yang kami gunakan, khususnya aplikasi dari ANSYS sendiri yang kami gunakan itu baru berupa ANSYS 2026 versi R1 hanya untuk khusus student version, di mana eh, pada versi tersebut memiliki batasan-batasan em, yang belum bisa begitu maksimal dalam memberikan hasil, di mana dalam versi tersebut hanya mencakup kurang dari 1 juta mesh elemen, sehingga hal tersebut menjadi kendala kami ketika melakukan pendesainan geometri pada area meshingnya. Itu yang bisa kami sampaikan terkait kendala. Mungkin kurang lebih kami mohon maaf dari apa yang sudah kami sampaikan. Sekian dari tim kami, tim 10. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.